Kang Fauzi, tolong bawa gini. Ya, ini. Ikat tangan saya. Tidak apa-apa, duduk. Ikat tapi jangan rapat. Iya, jangan rapat-rapat. Agak bisa nyopotnya kurang. Masyarakat. Siap. Mana bitnya tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kasih sayangku buat para sahabat-sahabat tercinta, khususnya yang mengikuti pengajian rutinan Sabtu malam Ahad di Pondok Pengajian Tauhid Nur Tajalli Sifatullah. Dan buat saudara sahabatku yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di malam yang indah ini, marilah kita gemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kajian malam ini kami beri judul terbatas. Jadi saya sekarang ini di tali, jadi tidak bisa apa-apa. Makna dari terbatas itu adalah ketika di dalam hati kita masih terang benderang sinar kehidupan manusianya, maka semuanya apa-apa serba terbatas. Tidak bisa kemana-mana. Ibarat burung yang di dalam sangkarnya. Mau sholat tidak bisa. Mau ibadah tidak bisa. Mau berbuat baik tidak bisa. Makan tidak bisa. Minum tidak bisa. Kerja tidak bisa. Semuanya serba terbatas. Karena selama ini kita terbelenggu dengan diri kita sendiri di hati kita. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Jika kita tidak melepaskan belenggu-belenggu ini, maka semuanya akan terbatas pulang ke dalam hawa nafsu kita sendiri. Ketika kita sholat tidak bisa lillahi ta'ala, akan tetapi semua sholat kita, ibadah-ibadah kita, tahajud kita, duha kita, baca Al-Quran kita, sholawatan kita, zikiran kita, bekerja kita, semuanya serba terbatas pulangnya kepada hawa nafsu kita sendiri selama ini. Jadi maknanya, bagaimana mungkin bila kita tidak bebas bisa bertemu dengan siapa yang menciptakan diri kita? Jadi kita harus berjuang keras untuk melepaskan ikatan-ikatan, untuk melepaskan belenggu-belenggu yang ada di dalam hati kita. Belenggu kesombongan, belenggu kebanggaan, belenggu kemuliaan yang mana dimiliki hanya oleh setan yang terkutuk. Jadi selama ini kita menjadi budak-budaknya setan, budak-budaknya iblis, maka belum kita sadari selama ini. Kenapa? Karena bisikan-bisikan iblis, bimbingan-bimbingan setan selama ini lebih kita ikuti daripada mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Bisikan setan di dalam hati kita selalu membisikkan, wahai fulan, wahai bro, hidup ini loh hidupmu. Badan-badan ini loh badan-badanmu. Dan apa yang kau lakukan, yang engkau aktivitaskan, semuanya ya milikmu. Engkau hanya percaya saja kepada Tuhanmu. Tapi sebenarnya Tuhanmu itu tak ada. Goib, Adam, mati, tak nyata. Bagaimana mungkin kau bisa menyembahnya? Sementara yang dikatakan Tuhan selama ini goib, tak ada keberadaannya. Maka dari itulah sebenarnya engkaulah itu loh Tuhan. Tuhan bagi apa? Tuhan bagi dirimu sendiri. Tuhan bagi solat-solatmu sendiri. Tuhan bagi ibadah-ibadahmu sendiri. Tuhan sebagai Tuhan atas amal-amalmu sendiri. Tuhan atas kerja-kerjamu sendiri. Tuhan atas memasakmu di dapur sendiri. Tuhan segalanya apapun yang kau perbuat itu di dalam kekuasaanmu. Tak ada urusan dengan Allah, tak ada urusan dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak ada. Yang ada hanya dirimu di hatimu. Maka sebenarnya engkau itu loh Tuhan. Katanya iblis demikian, tapi tidak sadar kita. Kenapa? Karena selama ini kita selalu mengikuti langkah-langkah setan yang sombong kepada perintah-perintah Allah. Disuruh sujud, disuruh kembali kepada keadamannya, tidak mau. Jangan saya yang Adam, engkau saja yang Adam ya Allah. Aku wujud, engkau saja yang Adam. Bila Allah yang Adam, kita yang wujud, lalu selama ini kita nyembah apa? Sholat kepada siapa? Beriman kepada siapa? Bertuhan kepada siapa? Inilah tanda kita selama ini
belenggu seperti ini agar kita tidak bisa kemana-mana kecuali pulang kepada setan yang nyata, setan yang wujud di hati kita. Inilah tanda-tanda bahwa kita selama ini telah terbelenggu oleh iblis dan setan. Supaya apa? Supaya iblis dan setan agar mudah mengadu domba kita, agar mudah menghancurkan apa yang kita lakukan. Solat-solat kita dihancurkan oleh setan, ibadah-ibadah kita dihancurkan, berbuat baik kita, dermawan kita dihancurkan. Kenapa? Karena tidak bisa dipersembahkan kepada Tuhannya. Kenapa? Karena terikat dengan hawa nafsunya. Supaya kita bisa mempersembahkan diri pulang kepada Tuhan, maka ya berusahalah melepaskan dirimu dari ikatan-ikatan dirimu di hatimu. Maka bila sudah terlepas, solat-solat ini bisa dengan leluasa kita persembahkan. Ibadah-ibadah ini dengan leluasanya kita persembahkan. Kenapa? Karena sudah bebas dari ikatan-ikatan. Sekarang saya coba buka ikatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua bisa membuka ikatan-ikatan yang ada di hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, mari yang ada di rumah bisa membuka Al-Qurannya. Di dalam surat Nuh ayat yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara walam yajidu lahum min dunillahi ansara. Yang artinya disebabkan kesalahan-kesalahan mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat pertolongan selain Allah. Dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Shadaqallahul azim. Saya ulang, disebabkan kesalahan-kesalahan mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka. Di mana neraka itu? Apa neraka itu besok? Sesungguhnya neraka itu ketika kita terbelenggu, ketika kita dibatasi dengan hawa nafsu kita yang panas, itulah hakikat yang sebenar-benarnya neraka Allah. Beda dengan nerakanya manusia. Kalau nerakanya manusia kan besok. Sampean bertuhan kepada Allah apa kepada diri manusia Anda? Dikatakan neraka itu berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras, melebihi kerasnya batu. Hati yang apa? Hati yang tak mau ngalah kepada Tuhannya, hati yang sombong kepada Tuhannya, hati yang zalim kepada Tuhannya, hati yang selalu mensekutukan Tuhannya dengan dirinya di hatinya.
itulah alat untuk membakar manusianya di dalam hatinya. Itulah neraka itu, yang dari api-api yang tak berasap, yakni selalu membakar hati kita. Salat kita dihancurkan, apapun yang kita lakukan dihancurkan, di dalamnya penuh dengan ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran, penderitaan-penderitaan. Kenapa? Karena tidak menyembah Tuhannya, tapi cinta dan menyembah diri dan dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dimaksud neraka itu ketika masih ada dirimu di hatimu, ya itulah neraka di sisi Allah menurut Al-Quran. Kalau menurut manusia kan nerakanya besok. Mana mungkin bila badan ini sudah kembali kepada tanah ada siksa lagi. Wong sudah tidak ada yang memiliki. Manusianya sudah kembali kepada Allah. Tidak bisa mengaku-ngakui bahwa badan ini badanku, bahwa hidup ini hidupku, mana ada siksa lagi. Manusianya sudah bebas, lepas, kembali kepada Tuhannya. Bila manusia tidak rela ridho mati, kita pun terkadang menuduh orang-orang yang sudah dipendam di kuburan itu masih hidup. Tidak rela kita kalau melihat orang mati itu dikatakan mati, tapi masih ada siksa di dalam kuburan. Berarti kan kita masih meyakini bahwa mayat itu masih hidup. Kalau memang mayat itu masih hidup, bisa duduk, didatangi oleh mungkar nakir, ya mending kita gali lagi biar hidup bersama kita lagi. Tapi selama ini tak ada bukti sama sekali untuk itu. Berarti yang mati ya tetap mati, awal mati kembali mati, yang hidup hanya uripe Allah. Jadi kalau manusia sudah kembali ke sisi Allah, maka ia sudah kembali ke surganya. Adam dulu di surga, kita pun kembali kepada ketiadaan kita. Lalu bagaimana caranya kita bisa melepaskan dari keterbatasan diri ini, supaya kita bisa membebaskan diri kita dari perbudakan-perbudakan setan? Apa dengan sholat? Apa dengan ilmu? Apa dengan ibadah? Apa dengan zikiran? Tak perlu dengan sholat, tak perlu dengan ibadah, tak perlu dengan zikiran, tak perlu dengan sholawatan. Cukup diam saja agar bisa kebuka keterbatasan ini, agar bisa terbuka belenggu-belenggu yang selama ini selalu mengikat kita. Bila kita melakukan atau membuka belenggu-belenggu ini dengan sholat, maka tambah erat belenggunya. Kita buka dengan ibadah, tambah erat belenggunya. Kita buka dengan zikir, sholawatan, tambah erat belenggunya. Apa maksudnya? Kita merasa sudah aman dari Allah. Kita merasa bangga dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita merasa mulia dengan apa yang sudah kita lakukan. Dan kita merasa sudah menjadi penduduk surga. Layak untuk masuk surga. Jadi sebenarnya kita ada di dalam neraka atau di dalam surga bisa kita rasakan sekarang ini. Tidak usah nunggu besok. Coba cek di dalam hati kita. Siapa yang wujud di dalam hati kita?